lagi dengan saya Novirentelia dan Batunis dalam video pembelajaran tentang teori grup pada mata kuliah struktur aljabar. Pada bagian tentang teori grup ini kita akan belajar tentang struktur aljabar, yaitu lebih khusus mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan definisi dari struktur aljabar. Lalu bagian yang kedua adalah grupoid, bagian ketiga adalah semi grup, bagian keempat adalah monoid, bagian kelima adalah grup. Pada bagian kedua sampai ke bagian kelima, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep grupoid, semi grup, monoid maupun grup, lalu dapat menganalisis sifat-sifat daripada grup serta membuktikan teorema-teorema terkait grupoid, semi grup, monoid, dan grup. Sebelum masuk pada bagian tentang definisi struktur aljabar, mari kita lihat sekilas tentang sifat-sifat operasi beberapa himpunan bilangan. Kita lihat yang pertama, himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan. Mari kita lihat sifat dari operasi penjumlahan pada bilangan asli. Kita tahu bahwa himpunan bilangan asli ini elemennya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk sifat operasi penjumlahan bilangan asli ada sifat tertutup, yang artinya bilangan asli ditambah bilangan asli sama dengan bilangan asli, hasilnya bilangan asli. Jadi misalkan A ditambah B hasilnya C. C ini adalah elemen bilangan asli dengan untuk setiap A dan B elemen bilangan asli. Sifat tertutup ini artinya bilangan asli ditambah dengan bilangan asli, hasilnya adalah bilangan asli. Sifat tertutup yang nantinya dalam kajian tentang struktur aljabar, sifat tertutup inilah yang disebut sebagai grupoid. Lalu sifat asosiatif, lalu sifat komutatif. Sifat asosiatif ini sifat pengelompokan, ya, seperti A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C tambah B ditambah C. Ini artinya A dan B dioperasikan terlebih dahulu, lalu ditambah C, hasilnya akan sama dengan A ditambah dengan B ditambah C yang dioperasikan terlebih dahulu. Ini adalah sifat asosiatif yang mana nanti dalam struktur aljabar kita melihat sifat ini sebagai sifat semi grup. Lalu sifat komutatif, sifat pertukaran, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Lalu untuk operasi, sifat operasi penjumlahan bilangan asli ini tidak memiliki unsur kesatuan. Karena apa? Unsur kesatuan dari operasi penjumlahan bilangan itu adalah 0. Himpunan bilangan itu adalah 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 2 sama dengan 2, dan seterusnya. 0 ditambah A sama dengan A untuk setiap A elemen bilangan asli.
Namun karena 0 bukan elemen bilangan asli, maka untuk operasi penjumlahan bilangan asli ini tidak memiliki unsur kesatuan. Dan sekaligus untuk setiap elemen dari bilangan asli ini tidak memiliki inverse. Jadi inverse dari 1 adalah negatif 1, sehingga 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Tapi karena bilangan asli tidak punya elemen 0 dan elemen negatif, jadi negatif A itu bukan elemen bilangan asli. Untuk setiap A elemen asli, maka operasi penjumlahan bilangan asli ini tidak memiliki inverse. Jadi ini adalah pengantar untuk ingat kembali tentang sifat-sifat operasi bilangan sifat-sifat operasi bilangan tertentu. Kita lihat sifat operasi pengurangan bilangan asli. Tidak tertutup. Sifatnya tidak tertutup. Karena terdapat beberapa elemen bilangan asli yang jika dikurangkan hasilnya bukan elemen bilangan asli. Kita ambil contoh 1 kurang 2. 1 ini elemen bilangan asli. 2 ini adalah elemen bilangan asli. Tetapi 1 kurang 2 ini negatif 1, bukan elemen bilangan asli. Dengan demikian, tidak semua elemen pada bilangan asli ini untuk operasi pengurangan itu bersifat tertutup. Jadi untuk setiap A, B elemen bilangan asli dengan syarat A lebih kecil dari B, maka A kurang B ini bukan elemen bilangan asli, atau ini elemen bilangan bulat, ya, bukan elemen bilangan asli. Maka pada kasus ini berarti ada yang gagal tertutup, sehingga operasi pengurangan untuk bilangan asli ini bersifat tidak tertutup, bersifat asosiatif, ya, tidak komutatif, karena 1 kurang 2 hasilnya berbeda dengan 2 kurang 1. Jadi A kurang B tidak sama dengan B kurang A untuk setiap elemen bilangan asli. Tidak memiliki unsur kesatuan sama, yaitu unsur kesatuan dari pengurangan bilangan, himpunan bilangan itu adalah 0. 0 bukan elemen bilangan asli, maka tidak memiliki unsur kesatuan dan tidak memiliki inverse. Ini adalah sifat pengurangan bilangan asli. Kita lihat contoh yang berikut. Bagaimana dengan sifat penjumlahan bilangan bulat tertutup, ya. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat. Negatif 1 ditambah negatif 1, negatif 2. Negatif 2 bilangan elemen bilangan bulat. Negatif 1 ditambah 0, hasilnya 0. 0 adalah elemen bilangan bulat. Lalu sifat yang kedua adalah asosiatif. Betul. Sifat ketiga adalah komutatif. Sifat keempat memiliki unsur kesatuan. Jadi terdapat 0. Terdapat 0 elemen Z. Sedemikian sehingga 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0. Untuk setiap A
elemen bilangan bulat. Jadi ada 0 yang menjadi unsur identitas. Jadi bilangan apapun ditambah dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Atau secara matematis kita katakan terdapat 0 elemen Z sedemikian hingga 0 ditambah A sama dengan A sama dengan A ditambah 0. Untuk setiap A elemen Z. Jadi 0 ini yang disebut sebagai unsur kesatuan, unsur identitas. Biasa simbolnya adalah E sama dengan 0. Elemen netral atau unsur kesatuan atau unsur identitas. Lalu untuk operasi penjumlahan bilangan bulat, untuk operasi penjumlahan bilangan bulat ini memiliki sifat yaitu punya inverse. Karena ada 0 elemen bilangan bulat, maka ada lawan dari setiap elemen yang mana bilangan tersebut dengan lawannya dijumlahkan, hasilnya adalah elemen identitas atau unsur kesatuan. Jadi untuk setiap elemen bilangan bulat itu terdapat, misalnya untuk setiap A elemen Z terdapat negatif A elemen Z. Sedemikian hingga negatif A ditambah A hasilnya adalah 0. Jadi inverse dari A adalah negatif A. Untuk semua A elemen bilangan bulat. Jadi apapun bilangan bulat, inverse-nya adalah negatifnya. Ya, jadi untuk sifat operasi penjumlahan bilangan bulat ini lengkap ya. Tertutup, asosiatif, komutatif, punya unsur kesatuan yaitu 0 dan punya inverse. Kita lihat lagi operasi pengurangan bilangan bulat. Tertutup ya, asosiatif, tidak komutatif, memiliki unsur kesatuan dan memiliki inverse. Jadi siapa inverse-nya? Inverse-nya adalah diri sendiri. Jadi elemen identitasnya adalah 0. Karena untuk setiap A elemen Z berlaku A kurang A sama dengan 0. Jadi inverse dari A adalah A. Ini adalah inverse. Tetapi tidak komutatif. Yang berikut kita lihat operasi perkalian bilangan real. Tertutup ya, asosiatif ya, komutatif ya, memiliki unsur kesatuan yaitu 1, sehingga bilangan apapun dikalikan dengan 1 hasilnya 1, dan tidak memiliki inverse. Karena apa? Untuk setiap A elemen R itu inverse dari A adalah 1/A.
Tapi ini tidak berlaku untuk A sama dengan 0. Maka 1 per A ini tidak terdefinisi 1 per 0. Sehingga ada 0 yang tidak punya inverse. Sehingga untuk operasi perkalian, bilangan real tidak memiliki inverse. Nah, dari sini ini adalah dasar yang akan menuntun kita untuk memahami lebih dalam tentang struktur aljabar. Yang mana kalau kita bicara tentang struktur aljabar, itu ada sebuah himpunan tak kosong yang didefinisikan dengan operasi biner. Jadi, yang pertama kita lihat definisi dari operasi biner. Operasi biner. Andaikan A suatu himpunan dan bintang suatu operasi dalam A. Operasi bintang ini disebut sebagai operasi biner dalam A bila bintang ini memetakan A cross A ke A. Bintang ini memetakan A cross A ke A. Adalah suatu fungsi. Bintang ini adalah suatu fungsi yang memetakan A cross A ke A. Atau bintang ini adalah suatu fungsi dari A cross A ke A. Sehingga dapat kita tulis bahwa A cross A ini adalah pasangan terurut A, B yang dipetakan ke satu elemen di A, C, atau bisa kita tulis ini adalah A bintang B. Cara simbolis kita tulis untuk setiap A, B elemen A cross A berlaku bintang A, B sama dengan A bintang B. B ini A cross A dipetakan oleh operasi bintang ke elemen A sendiri. Yang merupakan hasilnya kita tulis sebagai A bintang B. Maka jika berlaku demikian, bintang ini disebut sebagai operasi biner. Jadi operasi bintang ini memetakan A cross A ke A, atau fungsi yang memetakan A cross A ke A, atau fungsi dari A cross A ke A. Maka operasi bintang ini disebut sebagai operasi biner. Ini adalah definisi dari operasi biner. Jadi dalam struktur aljabar ini ada himpunan tak kosong dengan satu atau lebih dari operasi biner. Jadi lebih lanjut,
Lebih lanjut, kita akan menganalisis struktur aljabar. Struktur aljabar suatu himpunan bilangan bulat, suatu himpunan bilangan, suatu himpunan dengan operasi binernya. Struktur dari suatu himpunan tak kosong misalnya G dengan operasi bintang. Ini akan kita analisis bagaimana sifat-sifatnya. Apakah tertutup yang selanjutnya kita akan sebut dengan istilah grupoid, lalu asosiatif yang kita sebut dengan istilah semigroup, lalu monoid, lalu memiliki inverse, dan terakhir jika G ini dengan operasi bintang memenuhi grupoid, semigroup, monoid, dan memiliki inverse, ini kita kategorikan dalam suatu struktur yang disebut sebagai grup. Nah, bagaimana dengan sifat grupoid, semigroup, monoid ini akan kita pelajari pada bagian berikut. Kita akan lihat yang pertama adalah tentang grupoid. Kita lihat definisi 2. Definisi 2, S suatu himpunan tidak kosong. Suatu komposisi biner atau operasi tertutup dalam S adalah suatu pemetaan row yang memetakan S cross S ke S. Tahu lebih sederhana kita katakan demikian. Sesuai dengan konsep pemetaan pasangan terurut, A, B ini adalah elemen dari S cross S. Akan dikaitkan dengan C. Di gambaran saya tadi ya. A, B elemen S cross S akan dikaitkan dengan C. Dengan C ini adalah elemen S. Ya. Dikaitkan oleh satu operasi biner. Jadi, jika operasi biner bintang dalam S ini memetakan S cross S ke S, kembali ke S. Jadi A, B dipetakan ke C, atau bisa kita tulis A bintang B sama dengan C. C adalah elemen S untuk setiap A, B elemen S. Jadi A diperoperasikan dengan B sama dengan A dan A elemen S dan B elemen S. Lalu A dioperasikan dengan B yang kita sebut sebagai A, B ini, maka atau A bintang B ini hasilnya adalah C, yang mana C juga adalah elemen S. Dengan demikian S dengan operasi bintang ini disebut sebagai suatu komposisi biner atau operasi tertutup dalam S. Ya. Kita lihat contoh. Set himpunan semua bilangan bulat. Operasi bintang dalam Z didefinisikan sebagai A bintang B. Ini sama dengan A ditambah B kurang AB.
Apakah A bintang B ini elemen Z? Apakah hasilnya ini adalah elemen Z? Mari kita analisis. A ditambah B ternyata elemen Z. Karena operasi penjumlahan bilangan bulat itu bersifat tertutup, sehingga A bilangan bulat, B bilangan bulat. Jika A ditambah B, hasilnya juga bilangan bulat, sehingga A ditambah B elemen Z. Dan A dikali B ini juga elemen Z. Bilangan bulat dikali bilangan bulat hasilnya bilangan bulat, jadi A kali B ini elemen Z. Lalu kita lihat A tambah B elemen Z, A kurang B elemen Z, maka A tambah B kurang AB juga elemen Z. Sehingga himpunan bilangan bulat dengan operasi bintang yang didefinisikan di atas adalah suatu komposisi biner. Atau bersifat tertutup pada set tertutup, atau bisa kita katakan set tertutup pada operasi bintang. Lalu kita lihat contoh kedua. Operasi tambah dan operasi kali biasa dalam himpunan bilangan juga merupakan komposisi biner. Jadi operasi tambah bilangan apapun itu semuanya adalah komposisi biner. Jadi bilangan apapun saya ambil G dengan operasi kali. Bilangan apapun ya, saya ambil secara umum. Misalkan himpunan bilangan apapun itu adalah semua himpunan bilangan itu adalah G. Operasi kali itu bersifat tertutup atau suatu komposisi biner, dan sama halnya juga dengan operasi tambah. Semua operasi tambah untuk semua himpunan bilangan bulat, operasi tambah untuk semua himpunan bilangan juga merupakan komposisi biner. Lalu penjumlahan dan perkalian matriks ordo M kali N juga merupakan suatu komposisi biner. Jadi matriks apapun yang berordo M kali N kalau dijumlahkan dengan matriks berordo M kali N, maka hasilnya juga adalah matriks ordo M kali N. Contohnya kita ambil matriks ordo 2 kali 2 ditambah matriks ordo 2 kali 2 yang lain. Hasilnya A tambah E, B ditambah F, C ditambah G, lalu D ditambah H. Ini juga adalah matriks ordo 2 kali 2. Jadi penjumlahan matriks ordo 2 kali 2 suatu juga merupakan komposisi biner. Begitu pula dengan perkalian matriks ordo M kali N juga merupakan suatu komposisi biner. Baik, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Nanti operasi tertutup ini yang kita sebut sebagai grupoid. Kita sebelum masuk pada ini kita lihat definisi 3. Definisi 3. Suatu himpunan tidak kosong dengan satu komposisi biner atau lebih dinamakan suatu struktur aljabar. Sudah jelas ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa suatu himpunan kosong dengan satu komposisi biner. Komposisi biner ini sendiri adalah himpunan tak kosong dengan operasi biner yang bersifat tertutup. Maka suatu himpunan tidak kosong dengan satu komposisi biner atau lebih dinamakan suatu struktur aljabar. Lalu
Selanjutnya, struktur aljabar dengan satu komposisi biner disebut sebagai grupoid. Oke. Kita ambil contoh. Dalam himpunan bilangan asli, didefinisikan operasi bintang sebagai berikut. X bintang Y sama dengan X tambah Y ditambah XY. Maka himpunan bilangan asli dengan operasi bintang ini adalah suatu grupoid. Jelas ya? Karena apa? N dengan operasi bintang ini bersifat tertutup. Lalu ini adalah suatu komposisi biner. Lalu komposisi biner yang ini adalah struktur aljabar. Lalu struktur aljabar dengan komposisi biner ini, disebut sebagai grupoid. Atau lebih singkat, himpunan bilangan asli dengan operasi bintang yang didefinisikan tersebut bersifat tertutup sehingga disebut sebagai suatu grupoid. Contoh kedua, operasi bundar masih dalam himpunan bilangan asli yang didefinisikan sebagai X bundar Y sama dengan mutlak X kurang Y. Dan bundar X bundar Y sama dengan 1 untuk X sama dengan Y. Maka otomatis himpunan bilangan asli dengan operasi bundar ini juga merupakan grupoid. Karena X bundar Y pasti elemen bilangan asli. X kurang Y, jadi apapun elemennya kalau dimutlakan bila kita ada untuk kasus X kurang dari Y, untuk kasus X kurang dari Y, untuk kasus X kurang dari Y dan X sama dengan Y, tetap hasilnya dimutlakan sehingga hasil dari X bundar Y ini sama dengan bilangan asli, dan hasil dari bundar XY untuk X sama dengan Y ini adalah 1. Ini juga 1 adalah elemen bilangan asli. Maka jelas bahwa himpunan bilangan asli dengan operasi bundar merupakan suatu grupoid. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Ambil suatu himpunan S dan didefinisikan operasi pagar. Operasi pagar ini adalah X pagar Y sama dengan Y untuk setiap XY elemen S. Jelas bahwa S dengan operasi pagar ini adalah grupoid. Karena hasil dari X pagar Y sendiri adalah Y, di mana Y ini juga adalah elemen dari S. Maka operasi pagar pada himpunan S bersifat tertutup, atau bisa kita katakan struktur aljabar S dengan operasi pagar ini adalah suatu grupoid. Setelah kita memahami tentang konsep grupoid atau sifat tertutup dari suatu struktur aljabar, kita akan lihat yang berikut adalah unsur kesatuan. Definisi 5. G, himpunan G dengan operasi biner titik, sebuah grupoid.
sebuah grupoid G. Dan E elemen G. E dinamakan unsur kesatuan kiri jika E dioperasikan dengan X sama dengan X untuk setiap X elemen G. Dan definisi 6, G dengan operasi bintang sebuah grupoid dan F elemen G. F dinamakan suatu unsur kesatuan kanan jika F dioperasikan dengan X dari kanan sama dengan X, berlaku untuk semua X elemen G. Lalu bila E sama dengan F, maka G, himpunan G dengan operasi titik ini memiliki unsur kesatuan. Jadi disebut unsur kesatuan bila unsur kesatuan itu dioperasikan dari kiri maupun dioperasikan dari kanan dengan setiap elemen daripada G hasilnya adalah elemen tersebut. Bila E tidak sama, bila dioperasikan dari kiri tidak sama dengan hasil daripada dioperasikan dari kanan, E tidak sama dengan F, maka G dengan operasi titik ini tidak memiliki unsur kesatuan. Grupoid ini tidak memiliki unsur kesatuan. Sehingga dapat kita simpulkan atau secara sederhana kita katakan sebuah grupoid yang memiliki unsur kesatuan bila unsur kesatuan kiri sama dengan unsur kesatuan kanan. Kita lihat contoh. Ambil matriks, himpunan matriks ambil himpunan matriks, misalkan nama himpunan ini adalah G. Himpunan G yang terdiri dari matriks dengan bentuk XY00 sedemikian hingga XY elemen R. Ingat bahwa XY elemen R. Terhadap perkalian matriks, himpunan ini merupakan suatu grupoid. Benar ya? Jadi grupoid ini benar ya karena tertutup. Misalkan kita ambil XY00 elemen G, lalu kita ambil PQ00 elemen G. Jika kedua matriks ini dikalikan, hasilnya akan menghasilkan juga matriks elemen G. Sehingga G dengan operasi perkalian adalah suatu grupoid. Silakan diuji coba sendiri. Setiap matriks berbentuk 1 T00 dengan T bilangan real sebarang merupakan unsur kesatuan kiri. Oke. Lalu matriks lain yang berbentuk himpunan matriks yang berbentuk XY, himpunan yang terdiri dari matriks, misalkan kita namakan saja himpunan H. H ini adalah himpunan
yang elemennya adalah matriks X0, Y0. Sedemikian sehingga XY elemen real. Ini adalah suatu grupoid. Silakan dibuktikan sendiri. Setiap matriks berbentuk 1, 0, T0 dengan T bilangan real sembarang merupakan unsur kesatuan kanan. Artinya kalau X ini dioperasikan dari kanan 1, 0, T 0 unsur kesatuan, ini akan hasilnya adalah XY 0, 0. Sehingga 1, 0, T 0 disebut sebagai unsur kesatuan kanan. Demikian penjelasan tentang unsur kesatuan. Kita akan lihat teorema 1 tentang unsur kesatuan. Jika suatu grupoid G memiliki unsur kesatuan kiri E dan unsur kesatuan kanan F, maka E harus sama dengan F. Bukti. Misalkan E adalah unsur kesatuan kiri dari G, maka E sama dengan X, E dioperasikan dengan X dari kiri, kita tulis X sama dengan X untuk setiap X elemen G. Jadi maka karena F juga elemen G, maka E dioperasikan dari kiri dengan F, ini sama dengan E karena F juga unsur kesatuan. Ini F unsur kesatuan kanan ya. Lalu jika F unsur kesatuan kanan, maka XF sama dengan X untuk setiap X elemen G. Lalu EF juga sama dengan E. Karena F adalah unsur kesatuan, sehingga EF dioperasikan dengan E dari kiri sama juga dengan E. Dengan demikian E sama dengan EF sama dengan F, sehingga disimpulkan E sama dengan F. Terbukti. Berikut kita lihat lagi definisi 7, 8, dan 9. Suatu grupoid G disebut komutatif jika, ini jelas ya, X dioperasikan dengan Y, hasilnya sama dengan Y dioperasikan dengan X untuk setiap X, Y elemen G. Lalu komutatif semigroup. Semigroup ini asosiatif. Ini yang tadi pada sifat bilangan bulat itu, ini adalah sifat sifat bilangan yang sifat operasi bilangan yang saya jelaskan di bagian awal tadi. Ini semigroup ini adalah sifat asosiatif dari suatu himpunan G dengan operasi biner. Ini disebut sebagai sifat semigroup. Grupoid G yang memiliki
sifat asosiatif atau memenuhi sifat asosiatif disebut sebagai semigroup. Lalu suatu semigroup yang memiliki unsur kesatuan disebut monoid. Suatu semigroup yang memiliki unsur kesatuan disebut monoid. Ya. Jadi dari grupoid yang semigroup, grupoid yang asosiatif, grupoid yang asosiatif ini disebut sebagai semigroup. Lalu semigroup yang memiliki unsur kesatuan ini disebut sebagai monoid. Ya, jadi ada grupoid, ada semigroup, ada monoid. Selanjutnya kita lihat contoh. Himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian sehari-hari merupakan monoid. Karena selain asosiatif juga memiliki unsur kesatuan. Ya. N dengan operasi kali ini adalah grupoid. Ya, karena bilangan asli dikali dengan bilangan asli hasilnya bilangan asli, bersifat tertutup. Grupoid. Lalu operasi perkalian ini juga asosiatif, sehingga semigroup. Lalu memiliki unsur kesatuan yaitu 1, sehingga kesimpulan terakhir kita katakan bahwa himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian sehari-hari adalah suatu monoid, suatu semigroup, suatu grupoid. Berikut, himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan merupakan semigroup. Merupakan grupoid ya, merupakan semigroup ya, tetapi bukan monoid. Karena tidak memiliki unsur kesatuan. Sudah saya jelaskan di awal tadi. 0 itu adalah sebenarnya unsur kesatuan dari himpunan dari operasi penjumlahan untuk semua bilangan. Tetapi karena 0 bukan elemen bilangan asli, secara khusus 0 ini bukan elemen bilangan asli, sehingga operasi penjumlahan untuk himpunan bilangan asli ini tidak memiliki unsur kesatuan, sehingga ini adalah semigroup yang bukan monoid. Lalu himpunan berikut E dengan operasi kali, yaitu himpunan bilangan asli genap terhadap operasi perkalian sehari-hari, merupakan semigroup yang bukan monoid. Ini jelas karena himpunan asli genap satu adalah elemen identitas atau unsur kesatuan dari himpunan bilangan asli, operasi perkalian bilangan asli. Tapi kalau himpunan semua bilangan asli genap terhadap operasi perkalian sehari-hari, maka bukan monoid karena 1 bukan elemen E. 1 bukan elemen E. Lalu nomor 4. Ambil himpunan matriks order 2x2 dengan entry bilangan real. Terhadap operasi perkalian matriks himpunan tersebut merupakan monoid. Ya, karena ada unsur kesatuan ini. 1001. Tetapi ingat ini bahwa bukan monoid yang komutatif atau monoid tak komutatif. Jadi matriks A, B, C, D dikali matriks E, F, G, H ini tidak sama dengan matriks E, F, G, H dikali A, B, C, D.
ya, walaupun matriks order 2 kali 2 ini adalah suatu monoid, tetapi bukan monoid komutatif atau monoid tak komutatif. Kita lanjut. Definisi 10. Definisi 10. Suatu monoid G dengan operasi titik dengan unsur kesatuan E dinamakan sebuah grup jika terdapat X elemen G, untuk setiap X elemen G terdapat X inverse elemen G. Sedemikian hingga X inverse X sama dengan X inverse sama dengan E. Atau dengan lebih sederhana kita katakan monoid yang memiliki inverse disebut grup. Sehingga X inverse X adalah inverse X pangkat min 1 ini ya. Ini adalah inverse dari X untuk setiap X elemen G. Jadi monoid yang punya inverse disebut grup. Lengkaplah sudah. Jadi tadi ada grupoid. Grupoid yang asosiatif kita sebut sebagai semigrup. Semigrup yang memiliki unsur kesatuan kita sebut monoid. Lalu monoid yang punya inverse disebut sebagai grup. Jadi contoh di sini yang merupakan grup. Himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan sehari-hari merupakan suatu grup. Himpunan bilangan bulat genap terhadap operasi penjumlahan sehari-hari merupakan grup. Himpunan matriks M kali N dengan entry-entry bilangan bulat terhadap operasi penambahan matriks merupakan suatu grup. Yang keempat, himpunan semua matriks berordo 2 kali 2 dengan entry bilangan real dan determinan tidak sama dengan 0 terhadap operasi perkalian matriks merupakan suatu grup. Saya akan beri contoh untuk membuktikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, himpunan bilangan bulat dengan operasi tambah. Ini akan dibuktikan apakah grup. Oke, bukti yang pertama akan dibuktikan Z dengan operasi tambah ini grupoid. Jadi ambil A
dan B elemen Z. Maka bilangan bulat ditambah bilangan bulat pasti elemen Z. A tambah B elemen Z. Untuk setiap AB elemen Z. Terbukti. Tertutup ya. Terbukti bahwa Z dengan operasi penjumlahan adalah grupoid. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua akan dibuktikan Z dengan operasi tambah ini adalah semigroup. Jadi ambil A, B, C elemen Z. Maka A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah B ditambah C untuk semua A, B, C elemen Z. Jadi terbukti bahwa Z dengan operasi tambah ini adalah semigroup. Next. Contoh kelima.